Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Kali ini gue mau bahas soal jodoh cerminan diri. Nah, ini kata yang cukup umum didengar nih, jodoh cerminan diri. Mungkin sebagian ada yang setuju sama kata-kata ini, ada yang enggak. Bebas lah opini kan. Tapi menurut gue sih maksud dari kalimat ini, jodoh adalah cerminan diri, itu tujuannya kayaknya lebih ke kita perbaikin diri kita sebelum ketemu jodoh kita, supaya kita dapat jodoh yang baik juga. Sebenarnya poinnya itu, moralnya kayaknya sih itu, kayaknya ya. Moralnya itu, jadi kalau kita baik dapat jodoh yang baik, kalau kita nggak baik dapat jodoh yang nggak baik. Kurang lebih begitu opini dari kalimat ini, moralnya kurang lebih kayak gitu. Nah, gue lumayan setuju lah dengan kalimat ini. Mungkin nggak sepenuhnya setuju, tapi lumayan setuju karena nggak ada yang tahu lah ya jodoh. Tapi lumayan setuju karena gini menurut gue nih. Ini dari sudut pandang cowok ya, atau lebih tepatnya dari sudut pandang gue lah. Mungkin cowok lain punya pandangan yang berbeda. Dari sudut pandang gue sebagai cowok, kalau cowok itu seleranya selera yang ini terlepas dari dirinya sendiri ya, tapi ngomongin seleranya, bukan dirinya sendiri. Kalau seleranya itu selera yang agamanya kuat, agamanya bagus, yang sholatnya bagus, otomatis cowok ini pasti bakal nyari cewek yang seperti itu, nyari cewek yang sholatnya bagus, agamanya kuat, hijab, ukti gitu. Kalau selera cowok ini adalah cewek-cewek yang pinter, yang public speakingnya bagus atau smart lah, terlihat smart gitu, ya otomatis pasti cowok ini akan mencari cewek-cewek yang seperti itu, yang pinter, wawasannya luas dan lain sebagainya. Itu udah otomatis. Atau mungkin maaf ya, kalau misalkan cowok ini seleranya yang bodinya bagus, yang aduhai lah, ini selera cowoknya ini kayak gitu, ya otomatis dia juga pasti akan mencari ceweknya yang bodinya aduhai gitu. Maaf ya, tapi kan namanya selera bebas, selera orang punya standarnya masing-masing lah, itu bebas, nggak bisa diganggu gugat. Sama, itu pun menurut gue berlaku ke cewek juga. Kalau lo cewek dan selera lo sama cowok-cowok yang agama lah ya, cowok-cowok yang agamanya kuat, ya otomatis lo akan mencari cowok-cowok yang agamanya kuat. Kalau lo sebagai cewek, lo suka sama cowok-cowok yang pinter, otomatis lo akan mencari cowok-cowok yang pinter juga. Atau kalau lo sebagai cewek suka sama cowok-cowok yang badannya bagus, ya otomatis lo akan mencari yang cowok-cowok yang badannya bagus juga. Nah, kenapa jodoh itu dibilang cerminan diri? Karena dalam kesadaran diri kita sendiri pasti kita nyadar nih, ketika kita pengen mencari, ketika kita sebagai cowok nih pengen mencari cewek yang agamanya bagus, pasti kita ada kesadaran diri bahwa gue mau cewek yang agamanya bagus, mau gak mau gue juga harus, sebagai diri gue harus bagus juga nih agamanya. Itu timbul kesadaran seperti itu. Walaupun mungkin gak semua, tapi setidaknya ada sedikit rasa itu, seperti itulah menurut gue gitu. Makanya tadi gue bilang agak lumayan setuju dengan kalimat jodoh cerminan diri, karena ini otomatis ini motivasi dalam diri. Ketika kita mencari cewek yang agamanya bagus, kita meningkatkan ilmu agama kita. Ketika kita mencari cewek yang pinter, kita juga meningkatkan wawasan kita biar jadi pinter juga. Dan ketika kita mencari cewek yang fisiknya bagus, ya otomatis kita juga perbaiki fisik kita juga, biar seenggaknya cewek itu mau sama kita kan. Kurang lebih gitu menurut gue. Nah, karena teori ini, jadi menurut gue apa yang lo presentasiin di diri lo itu akan mempengaruhi tipe seperti apa lawan jenis yang akan tertarik ke lo. Ini menurut gue nih. Jadi apa yang lo tampilkan, apa yang lo presentasiin di diri lo itu mempengaruhi tipe lawan jenis seperti apa yang akan datang ngedeketin lo. Contoh, misalkan lo sehari-hari terlihat seperti cewek-cewek yang memang ukti gitu kan, cewek-cewek yang ukti, otomatis cowok-cowok yang ngedeketin lo pun pasti cowok-cowok yang agamanya oke. Seharusnya idealnya seperti itu, walaupun mungkin nyatanya enggak. Karena kan kadang ada aja orang yang nggak tahu diri kan. Nggak apa-apa lah agama gue nggak oke, tapi gue maunya dapet cewek yang agamanya oke gitu, ibaratnya gitu. Tapi
normalnya dan masuk akalnya ya. Ya harusnya ketika lo mempresentasikan diri lo sebagai cewek yang seperti itu, ya cowok-cowok yang datang pun pasti yang agamanya oke juga. Setidaknya sholatnya lah yang agamanya oke nih setidaknya, walaupun mungkin agamanya nggak oke-oke banget, tapi seenggaknya sholatnya yang wajib-wajibnya dijalanin lah ibaratnya gitu. Contoh lain, kalau misalkan lo mempresentasikan diri lo mamap nih ya, ini mabat kalau disinggung. Misalkan lo mempresentasikan diri lo sebagai cewek yang seksi gitu, pakaian lo terbuka, lo jadi diri lo apa adanya gitu, lo berani lah berpakaian, lo ya seksi gitu. Otomatis cowok-cowok yang akan mendekati lo adalah cowok-cowok yang memang prefer ke cewek-cewek yang berpenampilan kayak gitu. Gimana ya bahasanya, yang mencari akan hal-hal yang seperti itulah gitu, ngerti lah ya. Itu otomatis cowok-cowok yang mendekati lo kayak gitu. Tapi kembali lagi, mungkin adalah 1-2 nyangkut cowok-cowok yang di luar kayak itu tetap deketin lo. Tapi pasti kebanyakannya akan cowok-cowok yang memang suka dengan fisik seperti itu yang deketin lo. Contoh terakhir ya, kayak misalkan lo sebagai cewek yang terlihat smart, pintar, cerdas, public speaking lo oke, pasti cowok-cowok yang tertarik ke lo pun cowok-cowok yang memang tahu diri bahwa iya gue smart juga nih, gue cocok nih sama dia. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi sekali lagi itu nggak semuanya, cuman pasti banyak kayak gitu. Ibarat katanya gini deh, tuh kambing pasti makannya rumput, harimau pasti makannya daging, semut pasti makannya yang manis-manis gitu. Jadi kita manusia ini nih, kalau mau dipilih kan kita kan saling memilih lah. Mau cewek mau cowok itu saling memilih lah. Jadi kalau kita mau dipilih sama harimau, ya kita harus mempresentasikan diri kita sebagai daging yang menarik gitu kan. Walaupun kembali lagi mungkin dari 100 harimau ada aja gitu harimau yang gak ada daging, anomali kan. Mungkin ibarat kata gitu. Dan kalau kita mau dipilih sama semut, kita harus mempresentasikan diri kita sebagai gula yang menarik gitu. Kalau kita mau dipilih sama kambing, kita harus jadi rumput yang menarik. Ibarat katanya gitulah kurang lebih. Walaupun mungkin dalam prakteknya, dalam realitasnya anomali ini ada aja lah gitu. Ada aja kan cowok-cowok yang fisiknya nggak oke tapi mau cari cewek yang nggak oke. Ada juga cowok yang nggak pinter tapi mau cari cewek yang pinter. Cowok yang agamanya kurang tapi mau cari cewek yang agamanya bagus. Ini nggak masalah juga. Ini namanya ini lebih kan nggak tahu diri, tapi nggak masalah. Contoh lain gini nih, bukan contoh lain apa? Contoh kasus. Lo pengen dapat harimau nih. Gimana caranya lo jadi daging yang menarik? Lo pengen dapat cewek ini, jadi lo cari tahu cewek ini kira-kira suka sama cowok yang seperti apa sih? Pasti gitu kan. Misalkan lo suka sama si B nih, lo tanya sama temennya, si B tuh suka sama cowok yang kayak gimana ya? Pasti kan gitu tuh, lo cari tahu, ceritain tuh sama temennya, oh dia suka sama cowok yang gini-gini. Pasti lo kalau ingin mendapatkan perhatian dia, ingin menarik dia gitu, ingin membuat dia tertarik dengan lo, pasti lo akan menjadi cowok yang seleranya si B ini gitu. Jadi lo akan menjadi daging yang menarik. Misalkan si B ini harimau, lo akan menjadi daging yang semenarik mungkin untuk dia. Ibarat katanya gitu. Nah jadi poinnya bukan diri kita seperti apa atau diri orang seperti apa, tapi poinnya itu orang yang naksir sama kita akan rela upgrade dirinya untuk jadi apa yang kita suka. Dan kita pun akan rela mengupgrade diri kita untuk menjadi apa yang orang yang kita taksir ini suka gitu. Atau mungkin buat sebagian orang gak perlu upgrade-upgradean. Gak perlu upgrade-upgradean artinya ya mungkin mereka sudah cukup menarik buat lawan jenis mereka. Mereka udah cukup jadi rumput yang menarik untuk kambing-kambing lah, ibarat katanya gitu. Karena di psikologi tuh ada teori cinta, asik. Jadi teori cintanya gini, ada yang namanya conditional love sama unconditional love. Salah satu contoh unconditional love tuh cinta tanpa syarat, udah pasti cintanya
orang tua ke anak itu udah pasti unconditional love. Jadi mau seperti apapun anak kita, pasti orang tua akan sayang. Tapi balik lagi nih, ada anomali juga kan. Ada juga orang tua yang gak sayang sama anaknya, entah apa alasannya. Tapi dalam teori cinta psikologi, itu di cinta tuh ada yang namanya nilai tukar. Nilai tukar, contoh nilai tukar tuh gini. Kayak misalkan gue gak mau nih sama gue mau sama cewek ini, gak apa-apa lah cewek ini gak pinter, tapi dia cantik luar biasa. Nah ini ada nilai tukarnya nih. Jadi kekurangannya dia itu ditutupin sama kelebihannya. Atau mungkin gue gak apa-apa deh sama cewek ini, dia agamanya gak bagus tapi dia pinter. Nah ini nutupin, itu namanya nilai tukar. Jadi kompleks nih, tapi kalau kesini jadi kompleks. Itu lo searching aja lah nilai tukar psikologi. Kalau kesini jadi kompleks. Yang mau gue bahas tuh soal jodoh adalah cerminan diri. Jadi maksud gue tuh cukup penting lah lo mempresentasikan diri lo seperti apa di luar sana, karena hal tersebut akan mempengaruhi lawan jenis seperti apa yang nantinya akan mendekati lo. Ini menurut gue bisa aja salah, tapi balik lagi, namanya teori psikologi cinta kan kompleks. Tadi banyak nilai tukarnya, banyak faktor X-nya. Tapi kalau dari kalimat jodoh adalah cerminan diri, kurang lebih kayak gitulah. Sekali lagi itu opini gue, sangat-sangat bisa salah dan pasti banyak banget yang berbeda pendapat. Udah itu doang sih paling yang mau gue sampein. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.